السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وجعله وسيلة لنيل الرحمة والمغفرة وعتق من النيران، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزة والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والعرفان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, mu'takifin mu'takifat, jamaah subuh Masjid Jami'an Nasr yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan. Mengawali kajian subuh kali ini, izinkan saya menyampaikan pantun doa. Boleh mantun Bapak Ibu ya? Nanti tolong kalau saya mantun direspon, cakep gitu. Sebab saya kalau nggak mantun nggak ada yang bilang cakep, saudara. Jalan-jalan ke negeri Turki, dari sono bablas ke Cianjur. Mudah-mudahan semuanya banyak rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Sembayang Isya di Cikunir, sembayang lohor di Cikeas. Ini puasa hari terakhir. Ayo jangan kendor, terus kita gas. Jangan sampai hari terakhir ini goyang. Wah gawat nih, Saudi udah lebaran kok kita belum, saudara ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah mereka menyempurnakan bilangan 30 hari. Kalau tidak berhasil melihat hilal, kita sempurnakan puasa 30 hari. Jadi pahalanya lebih kita 1 hari sampai jamaah yang di Mekah di Saudi, Bapak Ibu ya. Dan kita bertakbir ya, memuji kebesaran Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, bisa melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, mewujudkan syukur kita dengan takbir insyaallah nanti pada malam setelah maghrib. Dan semuanya adalah wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah disempurnakan ibadah puasa kita, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakannya selama 30 hari. Maka kita bersyukur kepadanya dengan bertakbir pada malam takbiran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya mukanya dicerah semua ini. Pada udah punya baju lebaran kali ini ya. Udah semangat pengen pakai baju lebaran, saudara. Ingat, laisal idu liman labisal jadid. Yang namanya hari raya itu bukan berkaitan dengan pakaian-pakaian yang baru. Itu sekedar pelengkap sunnah saja. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang namanya id, hari raya, adalah
bagi orang-orang yang taatnya semakin surplus, semakin meningkat setelah kita di recharging ya selama bulan suci Ramadan ini. Baju baru mau urusan belakang, kita ikutin aja lagu bocah dulu waktu kita tahun 90-an saudara. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Oh ya, gitu dulu Bapak Ibu ya. Nah kalau yang nggak punya baju baru, ini perhatiin pantun saya Bapak Ibu. Pergi ziarah ke negeri Yaman. Mana cakepnya nih, udah ngantuk sudah. Baru 10 menit udah ngantuk. Pergi ziarah ke negeri Yaman. Bajunya merah, celananya ireng. Bagi jamaah yang nggak punya baju lebaran, datang aja ke rumah, kita nangis bareng-bareng. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita kali ini adalah menyelami makna lain dari Idul Fitri sebagai hari raya yang secara asalnya dia mempunyai makna kembali boleh berbuka, kembali kita boleh makan karena kita telah melakukan puasa di bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal kita halal lagi, boleh lagi untuk menyantap makanan sebagaimana biasanya. Namun Bapak dan Ibu, ada beberapa makna-makna filosofis yang bisa kita ambil dari makna Idul Fitri itu sehingga nantinya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manifestasi dari hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ini terdiri dari dua kata sebagai kata majemuk ya, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Aid, kembali. Aid artinya kembali, ada ya'idu aidan ya. Wa audan wa audatan ya. Lalu fitri ya, di samping makna berbuka ya, makna iftar, juga ada makna lain yang pada saat ini akan kita kaji bersama-sama. Minimal paling tidak ada 3 makna fitri yang bisa kita renungkan dalam kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, fitri berarti ad-dinul hanif. Fitrah itu adalah agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar atau agama Islam sebagai agama fitrah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu, dirimu, jiwamu menuju agama Allah yang hanif, agama Allah yang mengajarkan sesuatu yang lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana agama ini adalah fitrat Allah, merupakan fitrah. Di sini kata-kata fitrah kita temukan Bapak Ibu, fitrah. Jadi makna fitrah adalah ad-dinul hanif, agama yang lurus.
Jadi kalau orang yang beridul fitri artinya adalah orang yang kembali kepada ajaran agamanya. Gegap gempita aneka ibadah yang kita lakukan Bapak dan Ibu selama ini di bulan suci Ramadan. Puasanya, tarawehnya, tilawatul Quran, sedekah, zakat, infak, zikir, sholawat. Wah, luar biasa, banyak banget ajaran agama yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Harus menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa hidup yang benar adalah hidup berada di dalam aturan petunjuk dari agama. Gegap gempita ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, nanti setelah selesai Ramadan, pas Idul Fitri, jangan kita tinggalkan. Jelas tidak sama Bapak dan Ibu. Nggak mungkin sama, karena ibadah Ramadan itu mempunyai magnet aura tersendiri, menyebabkan orang semangat. Tapi paling tidak spiritnya, spirit dari ibadah Ramadan, yaitu ketaatan, ketundukan kepada aturan-aturan Allah, inilah yang harus kita jaga. Ya, kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena urusan duniawiyah kemudian kita mengabaikan, melalaikan, meninggalkan urusan agama kita. Tiba-tiba saat Ramadan tiba-tiba banyak orang yang hatinya terbuka. Tiba-tiba banyak orang yang butuh pegangan agama. Tiba-tiba masjid dan mushola menjadi lautan manusia. Apalagi hari-hari pertama Bapak Ibu ya. Sejadahnya udah ada, orangnya belum ada. Hari pertama, kalau hari-hari terakhir pada umroh, saudara ya, pada umroh, saudara. Tiba-tiba orang banyak yang beribadah, tiba-tiba banyak orang yang mengaji, tiba-tiba banyak orang yang berderma. Itu dahsyatnya bulan Ramadan, saudara. Tapi tiba-tiba ketika pertengahan Ramadan tiba, ketika akhir Ramadan tiba, tiba-tiba orang kembali berubah warna kulitnya. Orang kembali diperbudak oleh nafsunya. Masjid dan mushola kembali ditinggalkannya. Ke masjid mumpung musim katanya. Apalagi mengaji, tren bilangnya. Lebih-lebih sedekah, riya motifnya. Na'udzubillah, kita tidak ingin ibadah yang tiba-tiba, ibadah yang anggot-anggotan, ibadah yang kaget-kagetan. Nah, semangat ibadah ini para jamaah, ya meskipun pasti tidak sama, nggak bakal sama. Ramadan itu istimewa, maka jangan kita tinggalkan. Semangat melaksanakan perintah Allah, semangat untuk menjauhi larangan Allah, semangat untuk melaksanakan amal-amal soleh, tetap kita jaga. Kita jaga, saudara. Nah, inilah, saudara, yang disebut dengan apa namanya, ad-dinul hanif. Kita kembali kepada ajaran agama yang benar. Kalau Ramadan mah pada benar semua, wajar. Rame-rame, saudara. Coba nanti habis Ramadan. Nah, ini yang jadi berat, saudara. Ramadan mah namanya bulan training, bulan latihan, madrasah. Tapi yang repot nanti pasca Ramadan itu, yang perang sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, ini yang berat. Maka dari itu kita berusaha terus menjaga, ya, dan mengamalkan,
makna dari kembali kepada agama yang benar sebagai manifestasi dari kata-kata kembali kepada fitrah. Insya Allah lain Bapak Ibu. Nanti habis puasa nih, habis Lebaran itu masih berasa tuh. Aduh, masya Allah kayaknya masih kayak Ramadan aja gitu. Masih ternyang semangat ibadah. Cuman biasanya kalau udah 10 hari, ya 20 hari, sebulan ke sana, nah ini kalau kita gak jaga nanti buyar lagi saudara nih, buyar lagi. Nah, makanya Nabi mengajarkan supaya itu bisa dijaga. Itu awalnya adalah kalau bisa ya untuk menjaganya dalam nuansa ibadah, suasana ibadah disunahkan kita berpuasa 6 hari ya di bulan Syawal. Cuman berat banget Bapak Ibu ya, puasa Syawal 6 hari itu berat banget saudara. Makanan lagi banyak-banyaknya saudara. Nah ini yang pertama, kembali ke agama yang benar, semangat untuk bertauhid, semangat mengikuti firman-firman Allah, bisa dan harus mengalahkan semangat bisikan, rayuan, nafsu dan godaan setan yang terkutuk. Dan luar biasa, ini adalah perjuangan yang sangat berat buat kita semua untuk menjaga semangat tersebut. Mudah-mudahan ya Ramadan yang kita lakukan selama sebulan dengan aneka ibadah ini membekas dalam jiwa kita sehingga kita terus berusaha menjaga konektivitas kita, hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Soalnya jangankan habis Ramadan puasa saudara, udah akhir-akhir Ramadan aja udah banyak yang oleh saudara. Udah pada kecapean. Ini yang pertama. Idul Fitri kembali ke fitrah. Fitrah itu adalah agama. Jadi orang yang beridul fitri adalah orang yang kembali melaksanakan ajaran-ajaran agama, mengedepankan petunjuk Allah dan Rasulnya ketimbang hawa nafsu kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, fitrah itu bisa berarti at-tuhru, suci, bersih. Orang yang beridul fitri adalah orang yang kembali kepada kesucian. Suci dari apa? Suci dari dosa-dosa yang selama ini telah kita lakukan. Kita optimis Allah maha benar firman-Nya, Nabi maha benar sabdanya, Nabi tidak pernah bohong, Nabi gak pernah dusta. Emang orang sono ya, dari daerah mana sono, Kamboja, Somalia, kesandungan lagi, ke Kutub Utara kesandungan lagi tuh, yang kalau ngomong omongannya A, yang terjadi B gitu. Omongannya ngedabrus, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, gak sesuai, gak cocok. Kayak ibu-ibu komplek Gading nih, ibu-ibu komplek Gading kadang-kadang gak cocok juga. Gak cocoknya gimana? Kalau naik motor, lampu sen yang nyala sebelah kanan, beloknya kiri, saudara. Nyalanya kanan, beloknya kiri, saudara. Kalau Nabi masih benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan karena berharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan pesimis. Aduh, dosa gue diampunin apa enggak ya? Harus optimis, saudara. Nabi sudah bersabda seperti itu. Kita puasa dengan iman dan ridha Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang baru lahir dari kandungan ibu, bayi yang baru lahir dari kandungan ibu, nggak bawa dosa, nggak ada dosa warisan dalam Islam, Bapak Ibu ya, nggak ada. Dosa yang melakukan bapaknya, ibunya, anaknya nggak berdosa, anaknya bersih, anaknya suci, Bapak Ibu. Namun kalau kata Imam Syafi'i, kita selesai puasa Ramadan, kita itu seperti bayi, tapi tergantung amalnya saat dia di bulan Ramadan. Masih melakukan pelanggaran enggak nih? Orang yang baru lahir dari bulan Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir, tapi bayi itu kan lahir, mohon maaf Bapak Ibu, ada yang tangannya buntung, ada yang bibirnya sumbing, ada yang kakinya mohon maaf pincang, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa melihat. Gitu. Mayoritas sih sempurna seperti kita semua, alhamdulillah. Tapi ada 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kita juga lahir dari kandungan ibu setelah Ramadan ini seperti bayi, ya begitu. Kalau amal kita ada yang nggak benar-benar gitu ya, masih banyak salah-salahnya di bulan Ramadan kita kerjain juga, apalagi fitnah, bohong, hoak ya, yang jadi bahan sehari-hari dilakukan. Wah, ini berarti bayinya lahirnya bisu ini bayinya lahirnya sumbing ini bayi lahirnya masih dalam keadaan cacat. Mudah-mudahan kita lahir sempurna Bapak Ibu, lahir sempurna, bayi yang sempurna, tidak ada kekurangan fisik dan bersih dari segala dosa-dosa kita. Tapi ada satu lagi, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Karena syarat dosa berkaitan dengan Allah sangat mudah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tinggal kita beristighfar, mohon ampun, nyesel, insya Allah dikabul oleh Allah. Tapi kalau berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan umat, berkaitan dengan orang di sekitar kita, hablum minan nas, nggak bisa. Harus minta ikhlasnya dulu, harus minta ridhonya dulu, harus minta maaf dulu. Nah, inilah hebatnya umat Islam di Indonesia terutama ya. Kalau di Arab enggak, saudara, bahwa hari raya Idul Fitri dijadikan momentum untuk saling maaf memaafkan, saling silaturahmi, saling ikhlas mengikhlaskan. Semuanya bilang minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum kulla abin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan. Di Arab enggak ada, Bapak Ibu, enggak ada. Nah, beruntung kita. Jadi momen bersih dari segala dosa-dosa kepada Allah kita sertakan untuk membersihkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia dengan saling memaafkan, saling bersilaturahim ya di kalangan masyarakat kita. Cuma tolong kalau yang berbuat sama laki, jabatan tangannya nggak usah pakai nempel lah gitu.
Kalau bisa jangan nempel, cukup begini aja. Kalau nempel malah nempel kenceng banget. Oh, maaf lahir batin ya, maaf lahir batin. Oh, kesempetan itu mah namanya, saudara. Cukup begini saja. Ya. Hebat, saudara. Jadi memanfaatkan momentum dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, lalu kita jadikan momentum juga supaya dosa-dosa kita terhadap sesama manusia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini menjadi sebuah tradisi yang sangat positif ya, yang dilakukan oleh kita masyarakat Islam di Indonesia terutama dan beberapa negara-negara lain. Nah, jadi beridul fitri artinya kembali kepada kesucian, bersih dari dosa, yang berkaitan dengan hablum minallah dan berkaitan dengan hablum minannas. Alhamdulillah. Yang ketiga Bapak Ibu, dan ini yang terakhir, dan ini luar biasa sekali karena mempunyai kaitan dengan perjalanan hidup kita setelah Ramadan, yaitu bahwa Idul Fitri itu artinya adalah aslul khilqah, asal kejadian. Fitrah itu artinya asal kejadian kita. Asal kejadian kita semuanya adalah berasal dari Nabiullah Adam alaihissalam. Kakek kita semua Nabiullah Adam alaihissalam. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Bapak Ibu kepada malaikat, kepada iblis sebagai makhluk senior yang sudah diciptakan oleh Allah ribuan tahun sebelum Nabi Adam dan telah beribadah ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Tukang ibadah semua. Tapi ketika Nabi Allah Adam Allah ciptakan, Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk hormat, tunduk kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pertanyaannya, kenapa malaikat yang sudah ribuan tahun ibadah, iblis yang sudah ribuan tahun ibadah, senior semua itu disuruh tunduk kepada Nabi Allah Adam? Di dalam Al-Quran juga Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan Nabiullah Adam ilmu. Kemudian Allah konfrontir antara Adam dengan malaikat. Adu argumen. Tapi akhirnya malaikat angkat tangan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu apa-apa kecuali Engkau ajarkan. Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tapi Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Informasikan kepada dia, kepada para malaikat. Nah, di sini para jamaah rahimakumullah mengandung hikmah bahwa kembali ke asal kejadian, kita harus mengikuti jejak kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan. Kita harus belajar dan belajar, mengaji dan mengaji, menuntut ilmu dari semenjak buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Kalau Bapak Ibu suka nganterin mayit nih ke kuburan, Bapak Ibu ya nganterin mayit, itu begitu mayit sudah dimasukkan ke dalam kubur, sudah
tutup dengan papan, sudah ditimbun dengan tanah, diinjek-injek, ya, udah rapi, lalu yang nganter duduk semua, duduk, namanya talqin mayit gitu ya. Lalu pemimpinnya, lebeknya nih ya, amilnya mengajarkan kepada mayit yang dikuburan, di dalam kubur, saudara, udah dikubur, udah di dalam. Wahai hamba Allah, apabila nanti datang kepada kamu dua makhluk Allah, maka janganlah kamu khawatir dan takut. Kalau nanti kamu ditanya, maka jawablah dengan jawaban yang tegas dan lisan yang fasih. Kalau dia bertanya, man rabbuka, jawablah Allahu Rabbi. Kalau dia bertanya, man nabiyuka, jawablah Muhammadun Nabi. Padahal udah di kuburan, Bapak Ibu, udah di dalam. Tapi dari yang amilnya nih, ya, amilnya, lebeknya mengajarkan dia. Makanya dibilang semenjak buayan ibu sampai masuk liang lahat, kita terus belajar dan belajar. Ini yang diajarkan oleh Nabiullah Adam, ya, sebagai asal kejadian kita semua, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kembali ke asal kejadian, ya, Idul Fitri itu artinya kembali ke asal kejadian. Harus mengingatkan kita, Bapak Ibu, asal kejadian kita juga dari Adam, bahwa dulu kita itu melalui Nabi Adam itu tinggalnya di surga. Nabi Adam tinggal di surga bersama Siti Hawa. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggallah kamu di surga. Jadi asal orang Gading Gria Lestari itu asalnya sorga, Bapak Ibu. Melalui kakek kita semua, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Yang namanya surga, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di dalam surga tidak ada kata-kata bohong, tidak ada kata-kata tipu-tipu, tidak ada kata-kata dusta, tidak ada hal yang nganggur. Illa qilan salaman salama. Yang ada di surga hanyalah kebaikan, keselamatan, kesejahteraan. Itu asal kejadian kita semua, Bapak dan Ibu. Karena itu, kalau kita beridul fitri, kita harus kembali ke asal kejadian surga, yaitu dengan cara membuat miniatur sorga sebelum kita ke sorga bener nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke sorga bener, kita menciptakan miniatur sorga di lingkungan kita, Bapak dan Ibu. Rumah kita, ayo kita jadikan sorga. Lingkungan kita jadikan surga. Negara kita jadikan surga. Ada miniatur surga. Nabi yang nggak punya apa-apa bisa berkata, rumahku adalah surgaku. Masa orang Gading Gria Lestari yang semuanya punya, di rumah malah resah, gelisah, gundah, bete, semuanya ada di rumah Anda. Tapi yang ada stres, nyari duit, stres, sampai stres cari duit. Begitu duitnya udah dapat, jalan-jalan buang duit buat ngilangin stres. Akhirnya duitnya habis lagi, stres hilang. Akhirnya nyari duit lagi, stres lagi. Jalan-jalan lagi buat ngilangin stres, duitnya habis lagi, saudara.
Begitu aja seterusnya, saudara. Mari kita jadikan rumah kita sebagai surga. Ibu-ibu punya PR nih, Bu. Ibu-ibu PR-nya bagaimana kalau Nabi bisa bilang rumahku adalah surgaku. Suami saya juga harus bisa bilang rumahku adalah surgaku. Jadikan lingkungan di sekitar kita sebagai surga. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang musprok. Semuanya kebaikan semua. PR buat kita semua nih Bapak Ibu ya, menciptakan surga di lingkungan kita. Ya miniatur-miniatur kecil. Nah ini orangnya kembali kepada asal kejadian. Dan jangan lupa asal kejadian kita juga harus ingat bahwa dulu kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam pernah terkecoh oleh bujuk rayu iblis yang sangat maut, saudara. Karena iblis telah bertekad menyatakan tekad untuk menjerumuskan Adam beserta anak cucunya, termasuk jamaah masjid An-Nasru, kita semua telah disumpah oleh iblis laknatullah alaih. Bagaimana sumpah iblis? Wahai Allah, demi kebesaran dan keagunganmu, saya akan menghancurkan anak Adam beserta cicitnya sampai hari kiamat. Dan caranya adalah la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan datangi anak Adam dengan godaan-godaan dari depan. Dari depan kita. Kalau dari depan tidak bisa, wa min khalfihim. Dari belakang. Saya goda mereka. Wa an aimanihim. Dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim. Dari sebelah kiri. Pokoknya 4 penjuru bata angin sudah dikunci oleh iblis untuk menjerumuskan dan menghancurkan kita semua. Dan itu diucapkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak main-main iblis itu. Udah sumpah bener-bener itu. Nah ini berat Bapak Ibu. Kita selalu berada dalam intipan ya, pengintaian iblis untuk siap menjerumuskan kita. Lagi ibadah begini nih, wah kalau udah pakai sorban, pakai peci haji, pakai gamis, sembayangnya bener, ibadahnya bener, semua bener, dibisikin sama setan. Emang jamaah Masjid An-Nasru yang paling keren, ibadahnya ente doang udah. Kayaknya surga duluan loh gitu. Wah akhirnya tuh siapa dulu gue gitu loh. Selalu dibujuk oleh iblis laknatullah alaih. Bagaimana supaya menjerumuskan kita? Nah, para ahli tafsir Bapak Ibu seperti Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Alusi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya di dalam kitab-kitab tafsir beliau memberikan NB ya, memberikan penafsiran penekanan di sini. Anda lihat di dalam ayat itu iblis bersumpah untuk menjerumuskan Anda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Namun iblis tidak menyebutkan dari atas dan dari bawah. Atas dan bawah tidak disebutkan oleh iblis. Jalan itulah yang hendaknya diambil oleh kaum muslimin untuk selamat dari godaan iblis, yaitu arah atas. Ketika kita mengangkat tangan, berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arah bawah, ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa dan jangan lupa sujud. Itu kunci keselamatan kita dari bujuk rayu dan godaan iblis. Inilah Bapak dan Ibu ya, sekedar penambahan wawasan kita semua untuk bisa memberikan pemaknaan, mengeksplorasi makna Idul Fitri sehingga lebih kaya lagi, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
ikan peda, ikan baronang, ikan kakap, ikan patin. Itu semuanya nama-nama ikan, saudara. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf lahir dan batin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa melaksanakan Idul Fitri, dibersihkan segala khilaf salah dan dosa, dan kedepannya lebih baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, mangga kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ada yang bertanya atau apa, silakan Bapak Ibu. Pas ya? Ya pas ya. Saya tahu ibu-ibu udah gak sabar nungguin maghrib nih. Jam 12 siang pengen sembahyang maghrib aja. Monggo silakan Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, puasa ini dengan tadi dengan baik, kembali seperti tadi. Amin, amin. Dan ada kebiasaan di negara kita di Indonesia Islam, setelah fitri biasanya kita adakan sebagai halal bil halal. Halal bil halal yang sering kita lakukan itu. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa itu tidak pernah Rasulullah lakukan halal bil halal. Jadi di satu sisi kalau kita melihat budaya Arab di Madinah, setelah Idul Fitri mereka ngumpul juga, tapi bukan halal bil halal. Mereka saling ngumpul di Madinah itu, ngumpul setelah Idul Fitri, ngumpul semua dan saling memaafkan sampai dosa kita. Coba di sebagian ulama kita itu jangan dilakukan halal bil halal karena Rasulullah itu melakukan. Tapi tak pendapat dari proses sekian sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya halal bihalal itu cuma sekedar casing ya, cuma sekedar casing, kayak casing apa Apple gitu, kayak casing apa gitu. Tapi intinya mah perintah dari Allah. Ya perintah dari Allah yang sangat umum, yaitu bersilaturahim. Ya untuk saling berjabatan tangan, untuk saling memaafkan. Itu kan semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba casingnya saja berbeda, namanya juga berbeda. Memang tidak pernah dan tidak akan kita ketemui apa yang namanya halal bihalal di Saudi Arabia. Halal bihalal itu adalah produk murni 100% bangsa Indonesia yang pada saat itu masih terjadi sedikit konflik politik. Lalu Presiden Soekarno mengajak para pemimpin NU untuk mencari solusi untuk merenggangkan situasi memanas itu. Lalu diadakanlah silaturahim setelah Idul Fitri. Akhirnya diusulkanlah namanya halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan. Akhirnya menjadi tradisi buat kita semua. Jadi memang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah perintah Allah. Perintah Allah ya, yaitu silaturahim. Perintah Allah isinya apa? Yaitu saling memaafkan. Itu perintah Allah semua. Namun tidak dalam casing seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada sesuatu yang perintah dari Allah langsung, kemudian kita jangan menjudge bahwa itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Tidak, tapi itu hanya casing semata, Pokoknya yang penting lihat substansinya. Kalau substansinya pada halal bihalal itu mabok-mabokan, ya, main judi, lalu main tonjok-tonjokan, ya itu haram jadinya. Jadi ya haram. Tapi kalau halal bihalal, silaturahim, baca Quran, tausiah, santunan yatim piatu, wah itu luar biasa, cakep sekali Bapak Ibu.
Ya, Nabi juga nggak ada istilahnya apa bukber gitu ya. Nabi nggak ada istilahnya santunan, yatim piatu dan duafa sebarak Ramadan, itu nggak ada. Coba itu semuanya intinya adalah perintah dari agama kita, agama Islam. Kuliah subuh nggak ada di zaman Nabi, kuliah subuh nggak ada. Kajian duha nggak ada di zaman Nabi, namanya kajian duha, saudara. Tapi semuanya itu hanya sekedar casing ya, sekedar kulit saja. Tapi isinya mah bagus, saudara. Demikian, terima kasih Pak. Cukup Bapak Ibu? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم من العائدين والفائزين والمقبولين. كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.